Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Saya terlalu yakin dan kita sama-sama yakin dan percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan kuasa yang tidak terbatas itu bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada saat ini. Itu sebabnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini, hari yang Kau jadikan indah bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan dan anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Satu kerinduan kami saat ini, kami datang bersama-sama. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, bersyukur buat segala kebaikan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami undang kuasa-Mu yang sempurna itu Tuhan, turun memenuhi hati kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji, menyembah dan beribadah kepada Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami buka hati kami, kami siap terima jamahan-Mu ya Roh Kudus. Ini keyakinan kami mau akui di hadapan-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari sama-sama aku nyanyikan dengan iman. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Boleh sambil angkat kedua tangan bersama-sama kita akui. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami siap terima jamahan-Mu ya Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari sekali lagi dengan kerinduan bersama-sama nyatakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi
kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap kami, hati kami terbuka, kami siap terima jamahan, kami mau dipenuhi kuasa-Mu. Kaulah sumber segalanya, Kaulah sumber kekuatan kami. Kami perlu Kau, kami perlu jamahan, kami perlu urapan-Mu, kami perlu pribadi-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Ralabaka Shandaralamo, ya Ralalamasो, Hinaranamase, Hinaramaso, Rabaka Shande, Rekaralamaso, Ramasane, Hinaramaso, Rabatakaralabase. Tiada yang lain. Hati kami haus akan Engkau. Ubah setiap kami, pulihkan setiap hati kami, pribadi-Mu. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu mengalir saat ini dimanapun kami berada saat ini. Sebab kehadiran-Mu tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Kau hadir memberkati kami, menjamah setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami buka kedua tangan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, kami rasakan kuasa yang tidak terbatas. Penuhi kami, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di setiap pribadi. Kebenaran terjadi di sini. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh, angkat kedua tangan bersama-sama dengan iman percaya akui. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan
Tuhan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai umat yang berkemenangan. Haleluya. Kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, bahkan yang sanggup memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Yang setuju boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama saya untuk bangkit berdiri saudara, sampai berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita adalah umat yang dimenangkan, bahkan diberikan kuasa oleh Tuhan, kuasa yang tidak terbatas saudara. Bersama-sama kita bertepuk tangan saudara. Mari nyatakan dengan iman. Oh, 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 oh. Bersama aku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah haleluya. Kuasa yang tak terbatas, yang memberikan kepada kita kuasa untuk menghancurkan musuh di bawah kaki kita saudara. Bersama aku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Di mana saudara? Di bawah kaki. Pakai kuasa itu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah ada bersama. Sekali lagi, bila Allah bersamaku, siapa lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, haleluya. Boleh sama-sama serukan haleluya. Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan saudara. Boleh sama-sama yang percaya angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, bersama-sama menyatakan dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi bersama katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami sungguh bersyukur, bersuka cita di dalam
sorak-sorai yang lebih dahsyat. Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh kehidupanku. Di altarmu kami menyembahmu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Di altarmu kami menyembahmu. Mari kita angkat kedua tangan, siap terima jaman Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Biar setiap nyanyian, pujian yang kami bawa kepadamu dengan segenap hati kami, dengan seluruh kehidupan kami, karena kami mengasihimu Tuhan, boleh menyenangkanmu. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau hadir dimanapun kami boleh berada saat ini. Kau sebentar juga Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati sebagai seorang hamba, untuk kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh taat, tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk memperkatakan setiap perkataan yang datang daripada-Mu. Kami siap menjadi pendengar, bahkan pelaku firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, khususnya buat Jemaat Tuhan GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Apa kabar? Senang bisa berjumpa dalam ibadah online untuk kita di Minggu pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Segala kepujian, kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih boleh berjumpa dengan jemaat-Mu GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Biarlah waktu yang ada Tuhan ambil alih, dan biarlah Tuhan berfirman sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh dikuatkan, ditambahkan iman kami, dipulihkan kehidupan kami. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Senang bisa berjumpa dengan jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu dalam ibadah Minggu pagi bagi kita pagi hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong untuk setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita dalam ibadah Minggu pagi bagi kita, temanya adalah Tuhan sumber kekuatanku.
Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Firman Tuhan pagi ini kami ambil dari Mazmur 29. Kita buka Alkitab kita ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi untuk menghemat waktu, kita hanya baca ayat 7 terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di minggu pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Tuhan sumber kekuatanku. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk minggu pagi hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa Mazmur 28 ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita suka membaca Mazmur itu ada 150 pasal. Andai kata kita baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah selesai kalau tidak ada kemauan. Kami mendorong jemaat Tuhan, khususnya GBI Sungai Yordan, Taman Ratu, sesudah kita percaya Yesus, bangunlah disiplin rohani, bacalah Alkitab setiap hari. Kalau ini yang kita lakukan, 3 hal yang akan terjadi. Pengenalan kita pada Yesus semakin dalam, iman kita akan terurus dengan baik, kita akan mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Tadi kami katakan Mazmur ada 150 pasal. Dari 150 pasal kitab Mazmur, 73 Mazmur Daudlah yang menjadi penulisnya. Nah, salah satu Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud adalah Mazmur yang kita angkat pagi hari ini, yang akan kita gali, yaitu Mazmur pasal yang ke-28. Kami berdoa biar melalui firman ini iman kita bertumbuh. Melalui kebenaran firman ini ada jalan keluar. Melalui firman yang kita mau gali pagi hari ini, sungguh-sungguh ada terobosan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab katakan kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada 3 hal yang kami mau bagikan dari Mazmur 28 ini tentang Tuhan sumber kekuatanku. Sebelum kita menggalinya, kami ingin menjelaskan buat kita, Daud diurapi oleh Samuel di Bethlehem pada waktu umur 15 tahun. Jadi sangat-sangat muda sekali. Tahukah kita umur berapa maksud kami Daud menjadi raja? Daud menjadi raja, kalau kita baca Alkitab kita, Daud menjadi raja pada usia 30 tahun. Jadi sejak Daud diurapi sampai menjadi raja, dia menunggu cukup lama, yaitu 15 tahun. Dan dalam 15 tahun itu, kalau kita gali Alkitab kita suka mempelajarinya. Saul ingin membunuh
Daud itu ada 10 kali. Sejak Saul tahu bahwa yang akan menggantikannya bukan Jonathan tapi Daud, beberapa kali dengan sengaja Saul ingin membunuh Daud. Nah, kita mau gali dari Mazmur 28 ini. Apa yang Daud lakukan dalam pergumulan yang berat yang dia hadapi. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kami berharap melalui kebenaran yang akan kita gali di minggu pagi hari ini, ada kebangunan iman dalam hidup kita, ada jalan keluar, ada terobosan, sehingga setiap kita akan berkata bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Nah, ada 3 hal yang kami mau bagikan di minggu pagi ini dari Mazmur 28. Yang pertama, kami ingin kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat 2, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Luar biasa firman iman. Kami berdoa biar setiap kita mendapatkan pertolongan jawaban daripada Tuhan untuk apapun masalah kita. Yang kami mau tekankan dari Mazmur 28 ini, khususnya ayat 1 dan ayat 2 tentang Tuhan sumber kekuatanku. Kalau kita baca dan kalau kita menelitinya, yang penting yang perlu kita lakukan, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Jadi jelas, kalau kita ingin Tuhan sumber kekuatan kita, yang menolong kita, yang memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Kalau kita lihat ayat 1 dan ayat 2 dari Mazmur 28 ini, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada keintiman dengan Tuhan, kami mau katakan ada kepekaan dalam kehidupan kita. Kepekaan itu akan membuat saudara dan saya tahu apa yang harus kita lakukan. Kami mau katakan apa yang kita kerjakan belum tentu menyenangkan akan hati Tuhan, tapi apa yang Dia suruh kita kerjakan itulah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi kalau kita ingin Tuhan sumber kekuatan kita, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang, kami mau mendorong kita intimlah dengan Tuhan. Yang perlu kita tingkatkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tadi kami katakan kalau kita intim, kita ada kepekaan. Bukan hanya kepekaan yang ada dalam kehidupan kita kalau kita intim, tapi kita sungguh-sungguh akan terimpartasi kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Hukum hidup cuma 2. Kalau kita tidak dipengaruhi, kita mempengaruhi. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, kami pastikan ada terimpartasi kekuatan yang daripada Tuhan. Dan inilah yang kami mau dorong buat kita. Kita tidak tahu kapan masalah yang kita hadapi di depan kita ini berakhir. Kita tidak tahu. Kita berharap ya semuanya akan cepat berlalu, tapi tidak ada satupun yang tahu. Tapi kami pastikan kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita sungguh melekat dengan Tuhan, kami pastikan selain ada kepekaan akan terimpartasi, kami pastikan yang akan terjadi lebih dahsyat lagi, kita akan berbuah. Haleluya. Di masa-masa sulit seperti sekarang, kita akan berbuah.
Percaya atau tidak, tidak mungkin terjadi buat tanpa ada keintiman. Karena itu kami dorong kita berhenti bersungut, berhenti mengeluh, berhenti membanding-bandingkan pada hari-hari ini. Tapi ambil keputusan, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kami tidak tahu masalah apa yang kita sedang hadapi. Rata-rata orang pada hari-hari ini mengeluh. Dari strata yang tinggi sampai strata yang rendah, semuanya berkata susah. Tapi kami mau katakan, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita yang percaya Yesus ada perbedaannya. Salah satu perbedaannya yang perlu kita ketahui, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dan itu cukup. Yang diperlukan adalah tunduk kepada Tuhan, melakukan perintahnya. Dan perintahnya yang perlu kita lakukan kalau kita membaca Mazmur 28 ayat 1 dan ayat 2 ini, Tuhan mau supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu bagaimana keintiman kita dengan Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Daripada kita bersungut, mengeluh, lebih bagus saudara ambil keputusan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan terus tingkatkan intensitasnya. Kalau itu yang kita lakukan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi masalah tidak membuat kita terpuruk, tapi justru membuat lompatan, di mana saudara dan saya akan melihat janji Tuhan akan digenapkan. Tuhan tidak mungkin ingkar janji dan dia tidak akan pernah meleset. Alkitab katakan Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Kalau itu kebenarannya, jangan banding-bandingkan dirimu dengan dunia, tapi lakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi kesaksian. Bukan dunia yang masuk dalam hidup kita, tapi kita yang masuk ke tengah-tengah dunia, menggaraminya, membawa terang Tuhan, sehingga pada akhirnya nama Yesus ditinggikan. Dan kami percaya, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, mari kita lihat ayat yang ke-6. Iya. Ayat yang ke-6. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dikatakan demikian. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Jadi Tuhan sumber kekuatanku. Yang pertama yang patut kita petik dari Mazmur 28 ayat 1 dan ayat 2, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, kami mau tekankan buat kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Arahkan diri kita kepada Tuhan. Karena dikatakan pada ayat yang ke-6, dikatakan ayat ini luar biasa. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Jadi jangan arahkan dirimu kepada dunia, apalagi minta tolong kepada dunia, berharap pada dunia. Alkitab katakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Yang perlu saudara dan saya lakukan hari-hari ini, arahkan dirimu dan diriku, diri kita sebagai jemaat Tuhan, arahkan diri kita kepada Tuhan. Arahkan dirimu kepada Tuhan, jangan kepada dunia. Kalau kita mengarahkan diri kita kepada dunia, kita terpuruk. Kalau kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, waktu kita berbakti kepadanya, masalah bisa aja ada. Tapi apa yang terjadi? Pengharapan
tetap ada dalam kehidupan kita. Dan ini yang hari-hari ini hilang. Banyak orang putus harapan. Kami mau katakan, hari-hari ini kalau kita mau jujur, kerja orang cuma mengeluh, marah. Sumbu orang pada hari-hari ini pendek, gampang meledak. Saudara dan saya, kita umat ketebusannya Tuhan, kita mesti datang dengan roh yang berbeda. Karena Alkitab katakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya, hanya siap diinjek-injek dan dibuang. Mari kita bertobat dari kebiasaan mengeluh hari-hari ini. Tapi arahkan diri kita kepada Tuhan. Arahkan dirimu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, di hari-hari sulit seperti begini, justru iman kita akan maju. Kita akan punya kesaksian, di mana Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu jadi pengalaman kehidupan kita. Kami pastikan kita tidak akan pernah punya kesaksian secara rohani, kesaksian apapun itu, kalau kita tidak mau jadi pelaku firman. Karena kesaksian adalah buah daripada firman yang kita lakukan. Kami mau ajak kita, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan kekal adanya. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Karena itu ambil keputusan. Mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh arahkan diri kita kepada Tuhan. Doa sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, sembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, arahkan diri kita. Jangan saudara dan saya sekali-kali membandingkan dirimu dengan dunia. Jangan berharap pada dunia, engkau akan kecewa. Tapi arahkan dirimu kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sanggup merubah jalan buntu menjadi pintu gerbang. Pintu gerbang yang dimana saudara dan saya melihat ada jalan keluar, ada kemenangan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Dia akan buka jalan saat tiada jalan. Kenapa? Karena Dialah jalannya. Karena itu ayo hari-hari ini jangan buah-buahin semuanya. Kadang-kadang kita hari-hari ini membuah-buahi jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan buah-buahin. Kami mau katakan, tapi arahkan diri kita kepada Tuhan. Doa sungguh-sungguh, perkatakan firman Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan hari-hari seperti sekarang, justru saudara akan melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah, Tuhan yang perkasa, akan nyata pembelaannya atas setiap kita. Saudara boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Apa artinya? Yang kita tidak bisa beli, yang kita tidak bisa bangun, Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Sorga aja Dia beri. Apalagi hanya untuk menolong. Kami mau pastikan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa artinya tetap sama? Kalau dulu Dia bisa bikin mujizat, sekarang juga bisa bikin mujizat. Kalau kasih-Nya dulu melimpah atas umat-Nya, sekarang juga kasih-Nya melimpah atas umat-Nya. Oleh karena itu kami mau katakan, tegakkan kepala kita, masih ada harapan. Yang penting mari kita lakukan yang kedua ini, arahkan diri kita bukan kepada dunia, tapi kepada Tuhan. Lakukan ini dengan segenap hati kita. Doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya doa bisa merubah kutuk menjadi berkat. Doa bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi ada. Kalau itu kebenarannya, kesulitan akan sungguh-sungguh menjadi lompatan iman, di mana Tuhan yang besar akan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mari kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9.
dikatakan demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dudukanlah mereka untuk selama-lamanya. Luar biasa, dahsyat, hebat. Langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Nah, yang kami mau sampaikan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9, yang kami mau tekankan, berharap dan bersandar pada Tuhan. Jadi ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, Tuhan mengajak kita melalui firman-Nya supaya saudara dan saya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apa yang kita lihat sifatnya terbatas. Uang, teknologi, manusia, sifatnya terbatas. Dan itu sudah kita lihat ya dalam masa-masa kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Semua yang kelihatan sifatnya terbatas, tidaklah berkelebihan. Kalau kami berkata, tidak ada lagi tempat yang aman untuk kita berlindung hari-hari ini. Tidak ada lagi tempat yang aman. Ada orang tidak keluar kemana-mana, juga kena COVID. Kami mau katakan, orang stres hari-hari ini. Gak tahu lagi mau bilang apa, gak keluar juga kena. Kami pastikan justru masa-masa seperti begini, saudara dan saya, ayo tempel Tuhan, lakukan itu. Kami percaya, haleluya, kalau itu yang kita lakukan, kita akan mengalami kekuatannya dan kedahsyatannya. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi yang kami mau tekankan, Tuhan sumber kekuatanku. Yang ketiga, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Semua yang kelihatan sifatnya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Bersyukurlah kalau kita mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Dia bukan hanya bisa melakukan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, tapi dia sanggup melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Apa artinya? Dahsyat, luar biasa. Kami tidak tahu masalahmu apa, kami tidak mengerti pergumulan yang kita sedang hadapi, tapi yang kami pastikan, Yesus mengasihi kita semua. Kuasanya tidak pernah berubah, dan Dia mau menolong setiap kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Tuhan sumber kekuatanku. Datanglah pada Tuhan di minggu pagi ini. Berapapun beratnya pergumulan kita dan besarnya masalah yang kita hadapi, kami pastikan Yesus lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi. Ada 3 hal yang kami mau ulangi dengan cepat. Apa yang perlu kita lakukan, khususnya tentang Tuhan sumber kekuatanku. Pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Yang ketiga, berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhan. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita, sehingga firman yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi iman, menjadi rema yang menyertai perjalanan hidup kita, sehingga kita boleh berkata, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
suara hamba berhenti, tapi Engkau tidak berhenti bagi kami. Biar firman yang kami dengar, tanamkan itu dalam kehidupan kami, khususnya bagi jemaat-Mu GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Engkau lihat mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kami berdoa biar pagi ini ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Belalah umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Jemaat, sebelum saya tutup, kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya pergumulan, dengan senang hati saya mau mendoakan saudara. Letakkan tanganmu dua-dua di dadamu. Tuhan jadi jawaban bagi kita di minggu pagi ini. Ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan dari jemaat-Mu GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Aku tahu keadaan sekarang berat, tapi mereka mengambil keputusan datang kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat, aku katakan dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar untuk pergumulan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Tuhan membuka mata air yang baru buat kehidupan. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya, dan shalom Tuhan turun atas hidupmu, rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara yang diberkati oleh kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan, mari dengan iman percaya kita akui. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, ini segenap hati kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bersyukur dan terima kasih kebaktian pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan, dan kami mengucap syukur kami punya Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tuhan berkati Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan terus berkarya melalui dia sehingga banyak orang diberkati dimanapun dia berada, dan Tuhan selalu menyertai, berkati keluarganya Tuhan, berkati aktivitasnya, dan lindungi, dan Tuhan tetap berikan kesehatan, dan selalu Tuhan berikan kekuatan baru untuk melayani. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kebaktian kami sudah selesai, dan mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga saudara,
Tuhan memberkati anak-anak saudara, Tuhan memberkati pekerjaan, aktivitas saudara, dan apapun yang saudara lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan Roh Kudus yang manis, yang selalu menyertai saudara, menolong, menguatkan, menghibur dimanapun saudara berada. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku, ketika tulah ditimpakan kepada orang Mesir, maka orang Israel akan selamat kalau mereka diam di rumah. Keluaran 12 ayat 22 berkata demikian. Kemudian kamu harus mengambil setikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini adalah ketetapan Tuhan. Stay at home. Sebab ketika kita taat kepada perintah Tuhan ini, maka perlindungan Tuhan ada atas kita. Berarti kita harus melakukan protokol kesehatan. Salah satunya, kita tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting. Dan sebaiknya mengenakan double masker. Ada satu ayat lain dalam Yesaya 26 ayat 20 yang sangat penting untuk kita perhatikan. Demikian bunyinya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saya yakin kalau kita bijaksana, kita akan banyak diam di rumah, sampai wabah ini berlalu, situasinya lebih kondusif, dan kiranya Tuhan menolong bangsa kita melalui semua wabah pandemi ini karena pertolongan Tuhan. Stay at home. Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Kita Indonesia, ingin menghimbau jemaat gereja-gereja dan juga masyarakat luas untuk meningkatkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker kalau bisa ganda. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Serta tambahan satu, yang keenam, menerima vaksinasi. Mari kita juga berdoa supaya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan. Tuhan memberkati. Bersama aku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Haleluya. Kuasa yang tak terbatas, yang memberikan kepada kita kuasa untuk menghancurkan musuh di bawah kaki kita, saudara. Bersama aku ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa, saudara? Di mana, saudara? Di bawah kaki. Pakai kuasa itu. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah ada bersama. Sekali lagi, bila Allah bersamaku, siapa lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan.
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, haleluya. Boleh sama-sama serukan haleluya. Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, saudara. Oh, haleluya. Boleh sama-sama yang percaya angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, bersama-sama menyatakan dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi